Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Sya'ban, serta tentang beberapa kaifiyah atau cara tentang sholat sunat di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Sya'ban ini merupakan bulan terbaik kedua setelah bulan suci Ramadan, dan malam nisfu Sya'ban adalah malam terbaik kedua setelah Lailatul Qadar. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya." Keunggulan bulan Sya'ban ala sa'iri syuhur, atas bulan-bulan yang lain, kafadli ala sa'iril anbiya, seperti keutamaanku atas para nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala sa'iri ibadih, dan keutamaan atau keunggulan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain, kafadlillahi ala sa'iri ibadihi, seperti keunggulan Allah atas hamba-hambanya. Juga dalam keterangan lain disebutkan, ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi min sya'banah. Tidak ada malam setelah Lailatul Qadar yang lebih utama dari malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari beberapa kitab. Di antaranya yang pertama kitab Al-Ghunyah. Kitab ini disusun oleh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Kemudian yang kedua dari kitab Kanzun Najahi was Surur fil Ad'iyatil Ma'thurah allati tashrahus sudur, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Qudsi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ketiga dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Abdus Salam As-Safuri Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang keempat dari kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad, yang disusun oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan amalan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa bulan Sya'ban ini adalah syahrus salati ala nabiyil mukhtar, bulannya salawat atas Nabi Muhammad yang merupakan nabi pilihan. Kenapa disebut bulan salawat? Karena pada bulan ini 14 abad yang lalu turun ayat tentang perintah bersolawat yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini dulu diturunkan tepat pada bulan Sya'ban. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini juga disebut bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana sering kita dengar dalam hadis, Inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sangat baik sekali pada bulan Rajab kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Sangat baik sekali pada bulan Sya'ban ini kita memperbanyak membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi. Oleh karena itu sangat baik sekali pada bulan suci Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Selain dari anjuran untuk memperbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban ini, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dianjurkan memperbanyak membaca bacaan tersebut. Dalam kitab Nuzhatul Majalis, Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam As-Sofuri berkata, faidatun, ini adalah suatu faidah. Maktubun fit Taurat, diterangkan dalam kitab Taurat. Man qala fi Sya'bana, barang siapa yang membaca pada bulan Sya'ban, membaca la ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, membaca kalimat tersebut, kataballahu lahu ibadata alfi sanatin, maka Allah mencatat untuknya pahala ibadah selama 1000 tahun. Artinya sama dengan melakukan ibadah selama 1000 tahun. Wa maha anhu dzunubahu alfasanatin, dan Allah menghapus dosa-dosanya selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika yang bersangkutan umurnya tidak sampai 1000 tahun, maka ditambahkan di buku catatan amalnya pahala ibadah selama 1000 tahun. Wa kharaja min qabrihi wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dan kelak akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dengan wajah yang bercahaya kal qamari lailatal badri, laksana bulan di malam purnama. Jadi fadilah membaca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, apabila kalimat tersebut dibaca pada bulan Sya'ban, tanggal berapa saja, pokoknya dalam bulan Sya'ban, minimal 1 kali, maksimalnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan, maka fadilahnya pertama dicatat oleh Allah seperti beribadah selama 1000 tahun, kemudian dihapus oleh Allah dosa-dosanya selama 1000 tahun, dan kelak dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dengan wajah yang bercahaya laksana bulan purnama. Bagi sahabat yang mungkin merasa belum hafal dengan bacaan ini, maka tulisannya saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam bulan Sya'ban ini ada yang namanya malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban, yang insya Allah pada tahun ini, tahun 2023, bertepatan dengan malam Rabu tanggal 7 Maret mendatang. Sebagaimana diterangkan bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam terbaik kedua setelah Lailatul Qadar. Diterangkan bahwa pada malam itu seluruh pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatu min sama'id dunya ilal arsy fis sujudi yastaghfiruna li ummati Muhammadin. Dan seluruh malaikat mulai dari langit pertama sampai malaikat yang ada di aras, semua pada bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yastaghfiruna li ummati Muhammadin,
membaca istighfar, memohonkan ampunan untuk umat Muhammad, untuk kita semua. Nah, dianjurkan pada malam itu kita memperbanyak melakukan sholat sunat yang biasa dikenal dengan sholat sunat di malam nisfu Sya'ban. Tentang kaifiyah atau tata cara dalam melakukan sholat sunat nisfu Sya'ban ini, saya mengutip keterangan dari beberapa kitab. Yang pertama dari kitab Al-Ghunyah. Dalam kitab tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam atau 50 kali sholatan. Yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin. Pada tiap-tiap rakaat dari 100 rakaat itu membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 10 kali. Berarti 10 kali surat Ikhlas dikalikan 100 rakaat sama dengan 1000 surat Ikhlas dalam sholat 100 rakaat tersebut. Tentang niatnya, biar tidak terjadi khilaf ya, dalam sholat ini sebaiknya kita niat sholat sunat mutlak saja. Usolli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Niat kaulah sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalam kitab tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ruwiya anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diceritakan dari Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, sesungguhnya Imam Hasan berkata. Kata Imam Hasan, haddatsani 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku 30 sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat itu, man shalla hadhihi sholata fi hadhihi lailati, barang siapa yang melaksanakan sholat ini, maksudnya sholat sunat dengan 100 rakaat ini pada malam nisfu Sya'ban ini, nadharallahu ilaihi sab'ina nadhratan, maka Allah melihat atau memperhatikan pada orang tersebut sebanyak 70 kali penglihatan atau 70 kali memperhatikan. Wa qadalahu bi kulli nadratin sab'ina hajatan, dan tiap-tiap 1 kali penglihatan atau dalam 1 kali perhatian Allah mengabulkan 70 hajat dari orang tadi. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip keterangan dari Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, saya mengutip keterangan dari kitab Durratun Nasihin tentang sebuah hadis yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla mi'ata rak'atin fi lailatin nisfi min Sya'ban, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat sebanyak 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi marratan wal ikhlasu 5 marratin, pada tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali surat Ikhlas kali 100 rakaat sama dengan 500 kali surat Ikhlas dalam 100 rakaat ini. Ini lebih ringan dari yang disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah tadi. Ketika hal ini dilakukan, anzalallahu ta'ala ilaihi 500 alfi malakin, maka Allah menurunkan untuk orang itu sebanyak 500.000 malaikat. Sebanyak 1,5 juta malaikat diturunkan oleh Allah untuk mendatangi orang tadi. Ma'akulli malakin daftarun min nurin, tiap-tiap 1 malaikat membawa buku yang terbuat dari cahaya. Yaktubuna thawabahu ila yaumil qiyamah,
di mana para malaikat itu terus-menerus mencatat pahala untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Itu keterangan dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, sekali lagi agar kita terhindar dari khilafiyah, sebaiknya dalam niat kita niat salat sunat mutlak. Usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga diterangkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Dalam kitab ini Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam As-Safuri Asy-Syafi'i berkata, "Man shalla lailatan nisfi min Sya'bana 12 raka'atan." Barang siapa yang melaksanakan salat sunat di malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, berarti 6 kali salam atau 6 kali salatan. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin. Pada tiap-tiap rakaat dari yang 12 rakaat itu membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 10 kali. Ketika hal itu dilakukan, maka fadilahnya muhiyat anhu sayyi'atuhu, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan dari orang tersebut. Wa burika lahu fi umrihi, dan orang itu diberkati dalam umurnya. Artinya diampuni dosa-dosanya dan hidupnya penuh dengan keberkahan. Berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah usahanya, dan lain sebagainya. Itu keterangan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ini jauh lebih ringan dari kedua salat sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya mengutip keterangan dalam kitab Kanzun Najahi was Surur. Dalam kitab ini Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi berkata bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini kita dianjurkan melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali, dan suratnya setelah Al-Fatihah bebas apa saja. Surat Ikhlas boleh, surat Al-Kafirun boleh, pokoknya surat apa saja yang mudah bagi yang bersangkutan. Dan setelah selesai kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat itu, kita dianjurkan membaca surat Yasin 3 kali dengan niat seperti yang biasa kita lakukan setiap tahun itu. Dari 4 kaifiyah ini kita boleh memilih sesuai dengan kemampuan kita dalam melaksanakannya. Dan sebagaimana tadi saya terangkan, agar kita terhindar dari khilafiyah, maka dalam berniat melaksanakan sholat ini kita niat sholat sunat mutlak. Nah, itu sebagian dari beberapa amalan yang dianjurkan pada bulan Sya'ban dan beberapa kaifiyah dari sholat sunat di malam nisfu Sya'ban. Semoga apa yang saya baca ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariyah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.